أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa media As-Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita selang-seling antara Kitabul Adab dengan mengkaji risalah Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah. Kita setiap Selasa kan ya, jadi selang-seling aja sambil nunggu kitab Al-Adabnya, karena memang kitabnya agak sulit dicari. Baik. Di antara keutamaan dan kemuliaan mengkaji ilmu akidah, yang pertama karena dia awal ma yajibu 'alal mukallafin, karena dia adalah kewajiban pertama atas setiap mukallaf kepada kita sebagai hamba. Antum ingat bagaimana Nabi memerintahkan mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman. Kata Nabi, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan itu adalah apa? Untuk mereka mentauhidkan Allah. Taib. Jadi disebut ilmu tauhid, oleh juga disebut ilmu akidah. Nah, taib. Kenapa ayyul ikhwah jazakumullah akidah dinamakan pula tauhid atau tauhid atau akidah disebut juga tauhid gitu. Taib. Penamaan akidah dengan tauhid, jadi kalau disebut akidah ya tauhid juga, tauhid ya akidah juga gitu ya. Nah, kenapa akidah disebut dengan tauhid? Hada min bab tasmiyati syai' bi asyrafi ajza'ih. Min bab tasmiyati syai' bi asyrafi ajza'ih. Ini sebagai bentuk penamaan dengan sesuatu yang paling mulia di antara babnya. Tauhid itu kan hanya membahas tentang Allah saja kan? Ya, kita kan enggak mentauhidkan malaikat, enggak mentauhidkan kitab-kitab, tapi kita mentauhidkan Allah. Jadi bahasan tauhid itu hanya satu, tentang Allah saja. Makanya nanti apa al-farq ya bainal aqidah wa tauhid? Baik, sebelum kita lanjutkan definisi tadi, sekarang mal farq baina al-aqidah wa tauhid? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Taib. Al-jawab, al-aqidah a'ammu min jihati mawdi'iha. Jadi akidah itu lebih umum dari sisi apanya? Dari sisi maudhu', dari sisi pembahasannya, dari sisi tema pembahasannya. Ya. Lebih umum. Karena mencakup tentang pembahasan tentang tauhid. Pembahasan tentang tauhid itu tentang Allah, dan juga tentang lain-lain dari pembahasan pokok-pokok agama. Keimanan kepada malaikat, keimanan ya rukun iman yang 6. Demikian pula bantahan para ulama kepada kelompok sesat, tentang sikap kepada penguasa, ya. Tentang apa biasanya lagi ya, tentang bagaimana membantah ahli bid'ah. Itu kan maksud di pembahasan apa? Akidah. Maka antum lihat kitab-kitab akidah mesti bahas tentang bantahan kepada ahli bid'ah. Jadi lebih luas pembahasannya daripada tauhid. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu kenapa akidah dinamakan tauhid, dinamakan dengan pokok bahasa yang paling penting, yaitu tentang Allah. Jelas ya, tentang Allah.
Karena pembahasan dalam masalah akidah yang paling agung adalah pembahasan tentang rukun pertama dari rukun iman. Itu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Jadi tidak masalah terkadang akidah disebut tauhid, terkadang tauhid disebut akidah. Ya. Baik. Di antara keutamaan yang kedua mempelajari ilmu akidah, li'annahu syartun li sihhatil ibadat. Li'anna at-tauhid atau al-aqidah syartun li sihhatil ibadah. Karena akidah itu kan syarat keabsahan sebuah ibadah. Allah tidak terima ibadah apabila akidahnya apa? Rusak. Maka antum ingat bagaimana orang-orang Khawarij sehebat apapun ibadah namun bi fasadil aqidah, Allah SWT katakan atau Allah SWT menolak ibadah mereka, dan Nabi mengatakan yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu mina aramiyah. Dalilnya Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran tentang tidak diterimanya ibadah orang-orang kafir, orang musyrik, ya, atau hancurnya amalan apabila ada kesyirikan. Ini dalil berarti bahwa tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Seperti di surah Zumar ayat 65, laqad uhiya ilaika wa laqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Atau yang ayat tentang wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Yang ketiga, anna tauhid aslu da'watin nabiyyin wal mursalin. Ya, karena membahas tauhid itu karena tauhid adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Man ya'riful dalil minal Qur'an. Setiap nabi rasul dakwahnya tauhid. Man dalil minal Qur'an? Aywa. Ya Ahmad. Ba'athna bikulli Naam. Wa ghairah minal ayat. Man ya'rif selain ayat itu. Yang pertama tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ini dalam kitab tauhid ya kawan. Ini bab murajaah ini. Wa ma arsalna. Baik, Al-Anbiya 25 yang tadi surah An-Nahl ayat 36. Terus Al-Anbiya 25 wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang tadi An-Nahl 36, yang barusan Al-Anbiya 25. Nah, demikian pula kata Nabi, al-anbiya ikhwatun li'alatin wa ummatuhum syatta. Para nabi itu saudara satu ayah, ibunya yang beda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Berarti menunjukkan dakwah para anbiya dan rasul satu, yaitu dakwah tauhid. Yang keberapa? Terakhir, karena tauhid adalah al-ghayah min khalqi al-jinn wal ins. Kenapa kita mengkaji tauhid, mengkaji akidah? Karena tauhid dan akidah itu adalah hikmah atau goyah. Apa goyah? Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Mad dalil minal Quran? Wa ma? Aywa ya Yasin? Wala Taha? Ahsan. Barakallahu fiik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Nadkhul ila al-kitab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Tapi iqra ya Hasan bi qala al-muallif rahimahullah ta'ala muqaddimatun. Naam. Alhamdulillahil ahad al-munazzah 'an syariki wasyariki wal waladi wassalatu wassalamu ala sayyidil bashari wa ala alihi wa ashabihi wa man yaqtafa al-athar wa billahi asta'inu wa ilayhi alja'u wa bihi a'tasimu ba'd. Naam.
فهذا مختصر في العقيدة Mukhtasarun فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها ويوضح أصولها يجمع أطرافها ويوضح يجمع أطرافها ويوضح أصولها نعم وأسأل الله أن يجيبنا لا أن يحيينا وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. قال المؤلف حفظه الله تعالى alhamdulillah. Taib, alhamdulillah maknanya as-sana'u lillah ma'a at-ta'zim, as-sana' ma'a at-ta'zimi wa al-mahabbah. Jadi alhamdulillah itu maknanya pujian yang dibarengi dengan apa? Pujian yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Maka kalau memuji Allah itu berarti memuji bukan sekedar memuji, tapi dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Ada orang memuji itu seperti kepada para raja, memuji sekedar memuji saja. Bahkan ada pujian itu diiringi apa? Enggak ada pengagungan, apalagi kecintaan enggak, karena benci hakikatnya, cuman muji cari muka saja. Seperti memuji para penguasa-penguasa. Tapi memuji di sini kepada Allah, yakni as-sana'u ma'at ta'zimi wal mahabbah. Taib, ada lagi disebut dengan asyukru ya ikhwan. Mal farq baina alhamdi wasyukri? Taib. Perbedaan alhamdu dengan asyukru, yakni berterima kasih atau bersyukur dengan pujian atau memuji, perbedaannya dari dua segi ya ikhwan. Segi yang pertama ditinjau dari alatnya, min haits al-alah. Ditinjau dari alatnya, maka asyukru a'ammu minal hamdi. Lianna al-hamda la yakun illa bil lisan, amma syukru yakun bimadha? Bil lisani wa bi al-qalbi wa bi al-jawarih. Jadi ditinjau dari alatnya, mana yang lebih umum? Mana yang lebih umum? Alhamdulillah atau asyukru? Yang lebih umum adalah asyukru, alatnya, karena alatnya 3. Kalau alhamdulillah alatnya 1, yaitu lisan saja, memuji lisan saja. Tapi asyukru alatnya 3. Dengan salat itu syukur itu dengan anggota badan. Makanya ketika Nabi SAW salat malam sampai bengkak kakinya, apa kata beliau ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarullah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasul, dosamu sudah diampuni oleh Allah yang lalu ataupun yang akan datang. Ini kok sampai gini salat gitu. Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apa tidak suka wahai Aisyah engkau aku menjadi hamba yang bersyukur dengan sebab salat? Jadi menuntut ilmu antum sebagai bentuk syukur kepada Allah. Berbakti kepada orang tua sebagai syukur kepada Allah. Ya, jadi kalau syukur alatnya banyak. Dengan lisan, dengan hati, mengakui nikmat-nikmat semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu hati kita mengakui. Nah, itu dari apa? Segi apanya? Alatnya. Dari segi alatnya, ya, asyukru a'am minal hamdi, lianna alhamda la yakunu illa bil lisan, amma syukru yakun bil lisani wa bil qalbi wa bil jawarih. Nah, dengan lisan bagaimana? Ya dia memuji Allah, mengatakan subhanallah alhamdulillah. Nah, bagaimana syukur al-jawarih? Ya istimaluha, menggunakan nikmat fima yurdillah, menggunakan nikmat dengan yang diridai Allah. Ya. Syukur dengan hati itu mengakui bahwa nikmat datang dari Allah. Taib, yang kedua tinjauannya ditinjau dari objeknya. Nah, kalau objeknya ikhwan, kalau objeknya alhamdu a'ammu mina asyukri. Ya. Karena alhamdu li'anna alhamda yakun ala nikmatin
ghairi ni'matin. Karena alhamdu itu juga ya memuji kepada nikmat, kebaikan dan juga kepada sifat, kepada zat Allah. Adapun asyukru la yakun ila ala ni'matin faqat. Adapun syukur tidak terjadi kecuali hanya kepada nikmat saja. Ya, orang bersyukur berterima kasih kan hanya kepada kebaikan kan? Enggak ada bersyukur atas kebaikan kegantengan ya. Enggak ada. Tapi kalau alhamdulillah karena kebaikannya, karena zat dan sifat-sifatnya. Baik, jadi dua tinjauan. Kemudian perkataan mu'allif di sini al-wahidil ahad. Al-wahidil ahad. Maksudnya apa? Maksudnya al-munfarid. Allah Maha Esa, satu-satunya Maha Tunggal. Dalam apa? Ya dalam penciptaan Allah, dalam hak untuk diibadahinya. Ini dalam rububiyah, ya juga dalam uluhiyah, termasuk dalam asma wa sifat. Karena laisa dalam asma wa sifat hanya Allah, yani laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi ini di antara nama Allah adalah Al-Wahid dan Al-Ahad. Namun Al-Ahad hanya disebutkan dalam satu ayat saja ya ikhwan. Itu dalam surah Al-Ikhlas. Adapun Al-Wahid ya, Al-Wahid itu banyak disebutkan. Sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Wahid kadang digabung dengan Al-Wahidul Qahhar ya. Kadang digabung dengan misalnya contoh Al-Wahidul Qahhar di surah Ra'd ayat 16. Di surah Shad ayat 65 juga Al-Wahidu Al-Qahhar. Qul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallahu Al-Wahidul Qahhar. Adapun kalau Al-Ahad ya. Taib yang menunjukkan Al-Wahid nama Allah juga antum catat di surah Yusuf 39, Ibrahim 48, Az-Zumar 4 ayat 4, surah Ghafir ayat 16 ya, dan yang lain-lain lah. Nah, dari mana antum kalau ingin dapatkan seperti ini supaya cepat? Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrash di Al-Fadil Quran. Karya siapa? Al-Mu'jam Al-Mufahrash di Ayatil Quranil Karim. Karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu antum tahu berapa kali Allah nyebut lafaz ini dalam Quran, disebutkan. Berapa kali tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz Allah berapa kali ada di situ. Lafaz Al-Wahid berapa kali ada di situ. Antum tinggal cari nanti. Taib. Di dalam hadis juga disebutkan nama Allah itu Al-Ahad. Ya. Al-Ahad. Ada seorang sahabat terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca dalam salatnya ketika tasyahud. Nah, sahabat ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi baca tadi, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, kalau dia meminta kepada Allah ya dengan membaca doa-doa tadi, maka itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan sebab dia mengucap lafaz-lafaz tadi. Dan Nabi membenarkan berarti nama Allah adalah Al-Wahid Al-Ahad. Ya. Boleh Al-Wahid saja, boleh juga dengan Al-Ahad saja. Boleh digabung Al-Wahidu Al-Ahadus Samad. Ya. Baik. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada sahabat yang berdoa dengan membaca yang tadi juga sama. Disebutkan kata Nabi, laqad Allah bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ata wa alladzi idza du'iya bihi ajab. Dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung yang kalau dia minta Allah akan beri, yang kalau dia doa Allah akan ijabah doa-doanya. Taib. Al-Wahid Al-Ahad. Jadi ini dua nama di antara nama Allah yang disebutkan di dalam apa ya kawan tadi?
Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Tapi mal farq baina al-wahid wa al-ahad? Apa bedanya dalam bahasa Arab lafaz al-wahid dan al-ahad? Sebagian ulama mengatakan al-ahad itu ablag minal wahid. Sebagian mengatakan sama saja. Namun para ulama membedakan antara al-wahid dengan al-ahad dari 3 sisi. Yang pertama, al-wahid qad yuftatahu bihi al-adad. Kalau wahid untuk membuka bilangan. Wal ahad sementara ahad yanqati ma'ahu al-adad. Kalau ahad terputus bukan untuk menghitung. Kalau ahad ya sudah ahad, enggak ada lagi. Tapi kalau wahid pembuka bilangan, berarti wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsa dan seterusnya. Ya. Maka taqul wahid, isnan, salasa. Wala taqul ahad, isnan, salasa. La. هذا خطأ. هذا الأول. الثاني أحد يصلح في الكلام في موضع الجحود atau an-nafi, ya. Ammal wahid fi mawdi'il isbat. Artinya ahad itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu pengingkaran, itu ahad. Menggunakannya itu ahad. Adapun wahid sebaliknya, diungkapkan untuk menggunakan kalimat yang menunjukkan penetapan. Contoh ikhwan. Lam ya'ti minal qaumi wahidun aw ahadun. Lam ya'ti minal qaum ahad aw wahid. Ahad, kalau wahid khata. Lam ya'ti minal qaum, tidak ada yang datang, tidak ada. Jadi untuk penafian gunakan kata wahid, kata ahad. Ya. Contohnya berarti lam ya'ti minal qaum ahadun. Nah, terus waja'ani minhum wahidun. Nah, gunakan lafaz itu. Jadi untuk ahad untuk penafian seperti tadi, tidak ada, Anda menafikan, ya. Tidak ada, yakni penafian maksudnya pengingkaran gitu. Tidak ada yang datang dari kaum satu orang pun. Ya. Lam ya'ti minat tulab wahidun. Ahadun atau wahidun? Lam ya'ti minat tulab ahad. Adapun qad ja'ani at-tulab wahidun minhum atau ahadun minhum. Wahidun minhum karena untuk penetapan datang. Wadah ikhwan di sini. Jadi jangan katakan wala ja'ani minhum ahad, salah. Ya. Tapi ja'ani minhum ja'ani minhum wahid, datang kepada saya satu orang, bukan ahad tapi wahid. Jelas ini bedanya? Jadi untuk penafian apa? Ahad atau wahid? Ahad. Untuk penetapan wahid. As-salis al-farq baina al-wahid wal ahad. Al-wajh as-salis al-wahid huwa, intabihu ya ikhwan, al-farq al-munfarid bizzat. Al-wahid al-munfaridnya itu bizzat, zat, la yudhammu ilaihi akhar. Jadi kalau wahid itu satu-satunya itu adalah pada zat. Adapun ahad huwal munfarid bil ma'na. Jadi kalau mengatakan misalnya tidak ada bersamanya zatnya, ya, tidak ada bersamanya zatnya, itu pakai kata ahad atau wahid? Tidak ada bersamanya, yakni dia sendiri, orangnya maksudnya zatnya, itu pakai kata wahid atau ahad? Wahid, karena ini pada zat. Adapun pada sifat nggak ada yang semisal, ya.
dalam sifat maka gunakan kata apa? Ahad. Maka antum tulis al-wahid huwal munfaridu bizzati la yudhammu ilaihi akhar. Ammal ahad huwa al-munfaridu bil ma'na. Makna yakni sifat atau makna. La yusyarikuhu fihi ahadun. La yusyariku fihi ahadun. Taib, idzan kam awjuh min al-farq baina al-wahid wal ahad? Al-jawab salasati wujuhin. Taib. Summa qala al-muallif al-munazzahi anis syariki. Al-munazzah yang Allah disucikan dari anis syarik. Apa syarik? Dari kebersekutuannya dengan makhluk. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Taib. Dan ini yang dimaksud sekutu yakni syarik fi khalqihi wa fi mulkihi wa tadbirihi wa fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kama qala ta'ala fi suratil an'am. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu ay fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, wa aidan fi suratil Isra. Al-An'am tadi ayat 163 ya ikhwan. Al-Isra 111. Nah, walam yakul lahu syarikun fil mulki. Nah, demikian juga di surah Al-Furqan ayat 2. Walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Baik, kemudian kata mu'allif wasyabihi ay al-munazah, yakni disucikan Allah dari asyabih. Kalau tadi persekutuan, ini ada yang membantu bersekutu dalam menciptakan gitu. Kalau ini asyabih, yakni makna yang menyerupai. yakni Allah disucikan an musyabahatil makhluqin, maksudnya Allah Maha Suci dari serupanya dengan makhluk. Makanya akidah ahli sunnah ketika menetapkan Allah punya wajah, Maha Suci Allah dari asyabi, Maha Suci Allah dari tamsil. Dan kaidahnya apa? Surah Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Atau dalam surah Maryam ayat 65, hal ta'lam lahu samiyan. Kemudian apa kata mu'alif? Wal waladi, disucikan Allah dari memiliki anak, ay munazzah an ittikhadil walad. Nah, menunjukkan apa jemaah? Kalau antum menafikan sifat Allah, wajib untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Itu. Apa lawannya dari punya anak? Yani kesempurnaan, maha kayanya Allah, tidak membutuhkan Allah daripada makhluk. Karena punya anak maknanya biasanya orang tua butuh apa? Butuh bantuan anaknya, butuh biaya nafkah dari anaknya. Jadi maksudnya di sini al-munazzah an ittikhadil walad wa hadza yadullu ala tamam ghinahu subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan maha kayanya Allah, ketidakbutuhan Allah kepada makhluk. Dan ini dalilnya banyak dalam Quran tentang Allah enggak memiliki anak. Al-Mu'minun 91. Mattakhadallahu min walad. Dalam Maryam 35, makana lillahi ayatakhidha min waladin subhanah. Al-An'am 101 juga. Ya. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak, Allah tidak punya istri? Ya. Demikian pula di surah An-Nisa, innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Demikian pula di surah As-Saffat ayat 151 152. Ini Allah bantah kepada mereka yang mengatakan Allah punya anak. Demikian pula di surah At-Taubah ayat 30 tentang orang Yahudi yang mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Allah bantah itu. Nah, ini menunjukkan
Kalau ada penyimpangan kesesatan, Allah nggak akan biarkan. Pasti Allah bantah dalam Quran, menunjukkan kita pun kalau ada penyimpangan kesesatan harus dijelaskan, harus dibantah. Taib. Ucapan mu'alif ini bahwa Allah Maha Suci dari punya anak, dan yang paling agung lagi surah apa, ikhwan? Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Semua ayat-ayat tadi yang mengatakan Allah tidak punya anak adalah bantahan kepada 3 kelompok manusia. Yang pertama al-Yahud yang mengatakan Uzair anak Allah, yang kedua an-Nasara yang mengatakan Al-Masih anak Allah, yang ketiga orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan para malaikat banatullah. Para malaikat banatullah. Baik. Kemudian wa qauluhu was-salatu was-salamu. Was-salatu as-salah fi lugha ad-du'a. As-salah dan semoga solawat. Solawat secara bahasa, yakni as-salah secara bahasa artinya doa. Sebagaimana dalam surat Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah. Man yakmil al-ayat? Khudh min amwalihim sadaqatan. Terus tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kata Allah, wahai Muhammad, ambil harta mereka sebagai bentuk zakat, sedekah yang akan membersihkan dan menyucikan mereka, membersihkan dari harta-harta yang haram dan mensucikan hati diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka dari sifat kikir, bakhil. Ya. Lalu kata Allah, dan solatlah atas mereka. Apa maksud solat di sini? Doakan, karena doamu sakanul lahum. Taib. As-salat bermakna ad-du'a. Ya. Taib. Al-an makna salatullahi ala rasulih, dalam perkataan Malik, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat Allah, salawat Allah atas Rasul, perhatikan ikhwan, adalah apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah, yang ditulis atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abul Aliyah ya, mengatakan salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi indal malaikah. Yang dimaksud salawat Allah atas Rasulnya, kata Abu Aliyah, adalah sana'uhu alaihi, pujian sanjungan Allah atas Nabi. Di mana? Indal malaikah, di hadapan atau di sisi para malaikat. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Adapun salawat makhluk kepada makhluk seperti salawat malaikat misalnya, apa maknanya ikhwan kalau salatnya malaikat kepada makhluk? Misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Apa salawatnya makhluk? Kalau salat Allah tadi pujian, sanjungan Allah di hadapan para malaikat. Adapun salatnya makhluk adalah maknaha al-istighfar. Makna al-istighfar. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, al-malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat itu mendoakan, bersolawat kepada salah seorang kalian, madama fi musallahu alladhi shalla fihi, salah seorang kalian selama kalian berada di tempat solatnya, di tempat solatnya yang dia solat di dalamnya, maksudnya di masjid. Tidak harus di tempat solat, misalnya antum solat di sini, musalla itu tidak harus di sini, ya di mana saja di masjid. Ya. Namun syaratnya malam yuhdis, selama tidak kentut. Nah, makanya ini ada keutamaan jaga kentut. Jangan prat-prat kalau bisa dijaga. Supaya selama kita tidak batal, senantiasa malaikat terus, kata Nabi, taqul, malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Terus Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Malaikat tuh nunggu di masjid seperti kita sekarang. Kita yakin malaikat mendoakan kita. Kan kita di tempat sholat sekarang nunggu sholat isya. Allahumma. Jadi hadirin, makanya bedanya ngaji online. Nah, ini jamaah-jamaah yang sedang online, perhatikan. Bedanya ngaji online dengan yang di masjid seperti ini. Yang ngaji di masjid seperti ini, malaikat terus. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma. Satu-satu. Yang online enggak dapat itu.
Apalagi ngaji online sambil makan si goreng, makan kadang-kadang kemana aktivitas ustaznya nggak tahu. Kalau di sini kan tahu antum ngapain tahu. Ya. Jadi kurang berkah ngaji online itu. Ada berkah tapi kurang berkah. Ngaji berkah di sini offline. Baik. Jadi salawat dari malaikat apa artinya? Istighfar. Adapun salawat dari manusia apa artinya kawan? Artinya doa. Jadi salawat terbagi 3. Salawat dari Allah arti pujian di hadapan para malaikat. Salawat dari para malaikat artinya doa istighfar. Dan salawat dari adamiyin, ya, wassalatu minal adamiyin artinya doa. Ya termasuk binatang-binatang. Ya. Tapi ada dalil binatang? Tidak ada ya. Salawat biasa dari manusia saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kemudian wassalatu wassalamu. Assalam ini, assalam ini isim masdar dari kata sallama yusallimu, ya, tasliman, yang maknanya adalah at-talab lahu as-salamah atau talab lahu salama min kulli makruh, memohon keselamatan dari apa? Setiap yang tidak disukai. Nah, dan as-salam juga ismun min asma'ihi ta'ala. Dia pun termasuk nama di antara nama Allah. Ya. Apa maknanya? Allah bernama as-salam. Maknanya ini Allah itu terbebaskan, maha suci dari segala bentuk cacat, kekurangan dan aib. Allah maha suci dari segala bentuk cacat, kekurangan dan uyub, aib. Itu maksud dari nama Allah As-Salam. Makanya ya ikhwan, maksud dari Assalamualaikum bisa dua-duanya makna ini. Yani semoga keselamatan ya menyertai kalian. Assalamualaikum itu juga bisa bermakna Allah menyertai kalian, karena Allah As-Salam. Assalamualaikum. Yani Allah As-Salam menyertai kalian. Ya. Kemudian perkataan mu'alif apa di sini? Ala sayyidil bashar, salawat dan salam ala sayyidil bashar, kepada penghulunya manusia, yakni maksudnya afdolil bashar, ya, yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siapa yang dimaksud oleh beliau? Siapa cuma? Rasulullah. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Jadi di dunia dan di akhirat Nabi Muhammad adalah sayyid. Nah, kemudian wa ala alihi ay ala alihi ay alin nabi, dan juga kepada salat dan salam kepada siapa? Keluarga Nabi. Nah, kerabat Nabi itu ada 3 makna, ikhwan. Bisa maksud ahlul bait Nabi itu bisa, keluarga Nabi itu ada 3 macam ya. Bisa bermakna seluruh Bani Hashim, keturunan Bani Hashim yang beriman, yang diharamkan makan zakat, termasuk paman-paman Rasulullah, pokoknya anak keturunan Bani Hashim. Yang kedua, anak istri Nabi, itu itu keluarga Nabi, anak istri Nabi, para istri Nabi, termasuk Aisyah. Ya. Makanya aneh bin ajaib, orang-orang Syiah ngaku cinta ahlul bait tapi ahlul baitnya dipilih-pilih. Makanya makna ahlul bait yang benar 3, yang benar 3 ya, dan yang satu maknanya batil. Yang 3 itu, satu tadi siapa? Keluarga Bani Hashim yang beriman kepada Nabi. Yang kedua siapa? Anak istrinya Nabi. Yang ketiga umatnya Nabi Muhammad, termasuk ahlul bait. Yang keempat ini mana yang batil, yaitu ahlul bait versi Syiah. Apa itu? Anak keturunan Ali, Fatimah, Hasan, Husain saja. Jadi anak keturunan dari 4 orang ini, Fatimah, ya. Bahkan menurut versi Syiah berarti anaknya Ali pun kalau bukan dari Fatimah bukan ahlul bait. Padahal Ali kan nikah setelah Fatimah wafat, nikah lagi.
Ya. Di antaranya ada putra yang terkenal namanya Muhammad bin Hanafiyah, karena Ali menikah dengan wanita suku Hanafiyah sehingga dikenal Muhammad bin Hanafiyah, disandarkan kepada ibunya. Ya. Jadi 3 makna itu benar. Yang dimaksud di sini siapa? Ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim, termasuk anak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disebutkan di sini wa ashabihi, dan juga semoga kepada para sahabatnya. Berarti kalau disebutkan ahlul bait Nabi dan disebut pula sahabat, berarti umatnya Nabi tidak ikut dalam makna ahlul bait di sini. Jadi cukup dengan Bani Hashim dan anak keturunan Bani Hashim dan anak istri Nabi saja. Kenapa? Karena disebutkan lagi di sini wa ashabihi, para sahabatnya. Tapi kalau disebutkan wa ala alihi, sudah selesai, berarti masuk di dalamnya makna ya sahabat, ya umatnya. Ya. Taib, sahabat wa ashabihi. Kalau sahabat jelas ya, dia para sahabat Rasul yang definisinya adalah apa? Man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalatir riddatu. Orang yang bertemu ya ikhwan, walaupun buta, makanya definisi man ro'a kurang lengkap. Man ro'an Nabi, itu sahabat itu katanya orang yang melihat Nabi. Itu kurang lengkap lah. Kalau buta berarti bukan sahabat, padahal dia ketemu Nabi, ngobrol bareng seperti Ibnu Ummi Maktum. Al-jawab sahabat juga. Makanya definisi yang lebih mencakup bukan yang melihat Nabi, tapi man laqiya, siapa yang bertemu dengan Nabi mukminan dan beriman, lalu wa mata ala dzalik, dan mati di atas iman, walau takhalalat, walaupun terhalangi riddatu dengan kemurtadan, yakni dia pernah murtad namun iman lagi, tobat, masuk Islam lagi dan mati di atas iman Islam, tetap sahabat walaupun pernah murtad. Itu subhanallah ya. Tapi kalau murtad gak balik lagi, sahabat bukan sahabat, murtad kafir kok sahabat. Maka keliru orang Syiah mengatakan katanya sahabat katanya murtad. Loh, yang murtadnya bukan sahabat. Kok sahabat murtad? Ya. Yang murtadnya bukan sahabat, berarti orang kafir. Itu. Namun memang pernah beriman. Nah, kemudian wa manik tafal asar, dan semoga salat dan salam juga siapa diberikan kepada, tercurah kepada manik tafa, yang mengikuti. Iktafa itu mengikuti, ittiba ya ini maknanya. Ai ittaba'a. Iktafa ai ittaba'a maknanya, mengikuti. Al asar yakni sunnatan Nabi. Asar itu maknanya sunnah Nabi, ya kawan. Maka terkadang ada istilah, ada khobar, ada asar ya. Itu khobar, asar dan juga hadis. Tapi di sini maknanya asar, jejak, maksudnya sunnah di sini. Sunnah Nabi dan para sahabatnya, maksud asar di sini. Makanya kalau ada di antara para ulama kita, masyayikh kita melaqabkan diri kepada atau menasabkan diri kepada al-asar dengan al-asari, maknanya yakni dia pengikut sunnah Nabi. Boleh demikian. Misalnya Muhammad bin Muhammad al-Asari atau Muhammad bin Muhammad as-Salafi, itu boleh. Ya, menisbatkan kepada salaf ini bukan suatu hal yang baru dan bukan suatu kejelekan, bukan suatu bentuk ta'assub, tidak. Karena ta'assub karena fanatik kepada kepada al-haq, ya, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya ya ikhwan? Man iktafa 'ala al-athar yang dimaksud di surah At-Taubah 100 dalilnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Dan yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin ansar. Ya. Bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini ayat ini ikhwan harus dihafalkan dalil-dalil seperti ini, karena ini merupakan dalil-dalil tentang manhaj. Ya, yani wajibnya seorang mengikuti para sahabat, mengikuti para as-salaf, yang menisbatkan kepada mereka disebut salafi, atau yang menisbatkan kepada mereka asar, ini mereka disebut athari. Ini dia dalilnya. Ya. Demikian pula di surah Al-Hasyr ayat 10, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Nah, kemudian wabillahi as-sa'inu.
Ya. Perhatikan didahulukannya objek. Ya, harusnya kan asta'inu billah. Nah, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Berarti maknanya apa? La asta'inu illa billah, itu maknanya. Jadi wabila yasta'inu apa maknanya kawan? Didahulukannya objek yufidul hasra. Berarti apa maknanya? Ai la asta'inu illa billah. Ini aku tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dan al-isti'anah apa maknanya? Talabul aun. Baik. Dan hukumnya wajib tentu bagi hamba untuk meminta tolong kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah kita baca kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kata mu'allif di sini apa? Wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu. Kepada Allah aku berlindung dan kepada Allah aku a'tasimu. Ya. Alja'u yakni artinya berlindung, a'tasimu yakni meminta, memohon penjagaan. Demikian pula di sini didahulukan objeknya wa ilaihi. Didahulukan objek apa maknanya tadi? Pembatasan. Berarti apa maknanya ini, ikhwan? Maknanya la alja'u wa la a'tasimu fi syada'id ya ila ahadin siwallah. Berarti maknanya aku tidak berlindung, aku tidak mohon pertolongan di dalam mara bahaya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan ini dalilnya di surah Al-Falaq, di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, karena al-taji'u al-ja'u yani a'udzu, maknanya a'udzu. Kemudian apa wa ba'du ikhwan? Kalimat atau kata yakni yang fungsinya untuk memisahkan, ya, memisahkan perkataan dengan apa yang ingin dimaksudkan. Ya, ketika antum ingin menyampaikan maksud, maka awali dengan amma ba'du. Tadinya kan pujian kepada Allah, memuji Allah, lalu ucapkan amma ba'du. Nah, setelah amma ba'du baru antum ungkapkan apa maksud dan tujuan, baik dalam pidato ataupun dalam tulisan-tulisan. Ini anak bisa seger gini karena obat, ya kan? Obat yang tadi habis langsung ngelepak lagi. Ya, jadi begini itu karena ada obatnya. Obatnya paling 4 jam, 6 jam nanti. Sudah gitu, ini batu yang insya Allah untuk mudahkan, kemudian Selasa atau Rabu harus operasi, ya, operasi bedah, ya, saluran kencing, kemudian keluarkan batunya. Nah, jadi ini gini ini karena ada obat. Obatnya habis langsung ya, kayak mau pingsan rasanya. Pernah pingsan memang. Baik, lanjut. Fahada, apa fahada? Maka inilah, kata beliau, ya. Ini ikhwan, fahada ini, ucapan beliau fahada ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, isyaratun ila ma fi dhihni al-muallif. Yang pertama, isyarat yang menunjukkan fahada, maka inilah, kan itu ya, inilah mana maksudnya, apa yang ada di benak mu'alif, yakni apa yang beliau akan tulis. Paham dah? Jadi tulisan beliau itu belum ada gitu, ikhwan. Maka ketika dikatakan fahada, maka inilah, kan bendanya belum ada, kitab ini belum ada, tulisan tentang akidah ini belum ada. Namun fahada maksudnya apa? Apa yang ada di pikiran beliau itu, apa yang akan beliau tulis. Itu fahada di sini. Atau dua, bisa jadi memang tulisan akidah sudah jadi, cuman belum diberi apa? Tulisan akidahnya sudah jadi, tapi belum diberi muqaddimah. Maka di muqaddimah ditulis fahada, maka inilah, maksudnya sudah ada kitabnya gitu, sudah beliau tulis. Jadi ada dua kemungkinan itu. Jadi penulis menulis muqaddimah itu bisa jadi muqaddimah duluan, tulisannya belum ada, berarti mananya apa yang ada di mana, ini disebutkan inilah apa yang ada di benak beliau berarti. Atau yang kedua, fahada memang nyata, sudah ada, nyata, berarti beliau nulis duluan, muqaddimahnya
belakangan. Dan antum nulis juga boleh begitu. Baik. Terus mukhtasar. Mukhtasar artinya mujaz, artinya ringkas. Yang kata para ulama, mukhtasar itu artinya maqalla lafduhu mukhtasar artinya maqalla lafduhu wa kasura ma'nahu. Wa kasura ma'nahu. Maqalla lafduhu wa kasura ma'nahu. Sesuatu yang pendek lafadznya namun maknanya dalam. Maknanya panjang, maknanya dalam. Mukhtasar fil aqidah, ay fi ilmi al-aqidah maksudnya. Yajma'u atau yujammi'u atrafaha wa yuwaddahu usulaha. Jadi beliau yang mengumpulkan atraf, ya, mengumpulkan atraf, sisi-sisi dari pembahasan akidah, wa yuwaddahu usulha, dan yang menjelaskan dasar-dasarnya, ya. Jadi beliau hanya menulis dalam akidahnya ini hal-hal yang sifatnya dasar saja. Maka hanya dibahas tentang rukun iman yang 6. Kemudian beliau hanya bahas poin-poin pentingnya saja. Nah, lalu mana tadi? Taib wa asallaha an yuhyana 'alal imani wa yumitana 'alaihi. Aku mohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kita di atas iman dan mewafatkan kita di atas iman, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian wa an yahsyurana ay yajma'ana yaumal qiyamah, mengumpulkan kita, yakni taib tahta liwa'i habibina Muhammad, di bawah panji kekasih kita Muhammad, ya. Nah, dan maksud panji ini bisa jadi memang panji hakiki yang dikhususkan bagi yang memiliki panji di hari kiamat, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau bisa jadi dia tidak secara hakiki, ya. Maksudnya pemimpin, maksudnya ayyakun Nabi SAW qaidan lil mursalin, Nabi itu pemimpin para rasul, gitu. Itu maksud panji. Atau bisa jadi panji yang hakiki yang dikhususkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup ini yang dikatakan oleh mu'alif, dan nanti kita bahas kandungan dari kitabnya. Semuanya ada berapa? Ada 6 bab, ya. 6 bab. Dan masing-masing bab ada dhawabit. Nah, nanti untuk pekan depan, Selasa depan, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kitab adab lagi, ya. Kitabul adab. Tolong dipesan lagi nanti. Berapa mahal harganya? Berapa belinya? Hah? Ya, alhamdulillah. Baik. Cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.